Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 7. Ini adalah pertemuan ke-6 kita. Untuk pertemuan kali ini, untuk memulai pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah peserta didik mampu memahami unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Untuk materi pembelajaran kita yaitu unsur kebahasaan dalam teks deskripsi. Nah, untuk unsur kebahasaan dalam teks deskripsi itu dibagi menjadi 7. Yang pertama, kalimat berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks deskripsi. Sedangkan yang keempat yaitu penggunaan kata berimbuhan. Yang kelima, penggunaan kata bersinonim dalam teks deskripsi. Yang keenam, penggunaan kata depan. Dan yang ketujuh yaitu penggunaan huruf kapital dalam teks deskripsi. Nah, dalam pertemuan kali ini, Ibu hanya menjelaskan 3 unsur kebahasaan, yaitu yang pertama kalimat berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. Terus yang kedua penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Dan yang ketiga menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks deskripsi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti silakan diperhatikan di slide selanjutnya. Nah, untuk yang 4 unsur kebahasaan nanti di pertemuan yang berikutnya. Ibu akan menjelaskan unsur kebahasaan yang pertama, yaitu kalimat berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. Untuk kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa perincian tentang kalimat utama suatu paragraf. Untuk ciri-ciri kalimat penjelas sebagai berikut. Ciri-ciri kalimat penjelas itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, sering merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri atau dari segi arti. Terus yang kedua, arti kalimat biasanya baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu alinea. Yang ketiga, ciri kalimat penjelas adalah pembentukannya sering membutuhkan kata penghubung. Dan yang keempat, ciri kalimat penjelas yaitu isinya berupa rincian, keterangan, contoh, dan data tambahan yang mendukung kalimat. Diperhatikan untuk contoh kalimat penjelas, Ibu akan membacakan paragrafnya, nanti baru Ibu jelaskan mana yang disebut dengan kalimat penjelas. Contoh, mendidik anak-anak dengan keteladanan merupakan suatu hal yang harus dilakukan orang tua kepada anak-anaknya. Dengan memberi teladan secara langsung, maka nilai-nilai kebajikan yang hendak ditanamkan orang tua ke anak akan lebih mudah diserap oleh anak-anak ketimbang hanya disampaikan secara lisan saja. Selain itu, mendidik dengan keteladanan jauh lebih efektif dibandingkan dengan ucapkan, karena anak-anak akan lebih mudah menerap perbuatan yang dilakukan orang lain dibanding mendengar ucapan orang lain yang belum tentu mereka pahami maknanya. Nah, diperhatikan di bawah itu ada kalimat nomor 2 dan nomor 3 merupakan kalimat penjelas pada paragraf di atas. Dengan demikian, kalimat nomor 1 adalah kalimat utama dari paragraf tersebut. Itu artinya kalimat 2 dan 3 adalah penjelas dari kalimat nomor 1. Selain itu, dapat disimpulkan pula bahwa paragraf di atas merupakan paragraf yang mempunyai 2 buah kalimat penjelas di dalamnya. Mudah-mudahan kalian semua memahami apa yang sudah Ibu sampaikan untuk contoh
yang disebut dengan kalimat penjelas dalam teks deskripsi. Unsur yang kedua dalam kebahasan teks deskripsi yaitu penggunaan kalimat yang menggunakan panca indera. Nah, dalam mendeskripsikan objek, penulis teks deskripsi sering menggunakan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Nanti di slide selanjutnya Ibu akan memberikan contoh dan menjelaskan apa yang disebut dengan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Nah, ini contoh yang kalimat serapan yang menggunakan panca indera. Di sini Bu contohkan indera penglihatan atau penglihat, yaitu adalah mata. Contoh kalimatnya adalah suasana di desa begitu asri. Hijau lepas memandang, penuh daun dan pohon rindang. Burung biru melintas, ku tak tahu namanya tapi cantik. Di sini warna-warni bunga dan kupu-kupu bukan hanya sekedar cerita dari buku saja. Ini adalah contoh dari indera penglihatan. Unsur yang ketiga yaitu menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks deskripsi. Kata emosi adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. Teks deskripsi juga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Contoh, wisatawan akan semakin takjub dengan koleksi istana Kerajaan Siak yang terdiri atas 2 lantai ini. Nah, kalimat tersebut menggunakan kata emosi yaitu takjub. Kata takjub merupakan ekspresi perasaan seseorang saat melihat objek, orang, benda maupun peristiwa dialami oleh orang lain. Nah, dari ketiga unsur kebahasaan tadi, nanti kalau yang kurang jelas silakan kalian tanyakan ke Ibu. Untuk unsur yang ke-4, 5, 6, dan 7 kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebih Ibu minta maaf. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.